Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel Cak Hidup 321. Dalam video kali ini atau kesempatan kali ini kita akan sharing tentang awal atau langkah pertama yang harus dilakukan saat kita ingin budidaya belut ya. Ini channel Cak Hidup 321 membahas tentang belut dan mancing belut dan supaya belutnya mau makan pelet ikan ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat subscriber dan teman-temanku yang setia menonton video-video dari channel Cak Hidup 321. Semoga selalu diberikan kesehatan, sukses channelnya, sukses usahanya, dan lancar rezekinya. Dan untuk yang baru menemukan channel Cak Hidup 321 bisa klik like and comment nanti supaya kita bisa saling komen ya, dan saling membantu untuk subscribe dan like ya, dan komen juga. Nah, untuk budidaya belut sendiri, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah mental ya. Jadi kalau kita mentalnya tidak kuat ya, dapat dipastikan nanti akan mudah putus asa ya teman-teman. Yang kedua adalah modal di sini bisa relatif ya, karena kita bisa menggunakan wadah-wadah bekas untuk membuat media atau wadah media belut tersebut. Di sini kita akan membuat media belut dengan lumpur ya. Nah, langkah pertama tadi kita siapkan wadah ya. Setelah wadahnya sudah siap, kita baru mencari lumpur yang ada di sawah. Untuk lumpur itu sendiri usahakan yang lembut dan mudah untuk belut itu membuat sarang atau lubang ya, untuk kedepannya supaya belutnya mau mau bertelur ya. Kalau lumpurnya bagus dan belutnya pasti akan sehat, dan di situ akan tersedia pakan-pakan alami, jadi kita tidak membengkak di pengeluaran pakan ya, tapi kalau kita bisa manajemen pakan. Jadi teman-teman, kita lanjut ya. Untuk pakannya sendiri kita bisa mencari ya, dalam artian mencari itu kalau kita punya kesempatan bisa mencarinya di alam ya, seperti cacing atau keong sawah dan kata-kata itu tersendiri, dan bisa kita beli ya. Cacing kita beli 1 kilo dan kita siapkan wadahnya untuk diperbanyak atau dibudidayakan sebelum kita melangkah untuk budidaya belut, supaya pakan sudah ready ya, tidak membengkak di pakan. Nah, kadang kita kan untuk memegang cacing kadang kita geli, jadi solusinya kita bisa memberi makan belut dengan pelet ikan ya. Nah, untuk belut yang mau makan pelet ikan itu sendiri perlu kita latih ya. Di sini yang paling efektif untuk belut supaya mau makan pelet ikan itu adalah medianya pakai air saja ya, dimana itu sebenarnya tidak sesuai dengan habitat belut itu sendiri, tapi itu semua bisa kita atasi dengan kita selalu belajar mengenai kehidupan belutnya. Jadi intinya kita terus belajar ya teman-teman. Di sini untuk melatih belut supaya mau makan pelet, kita perlu cacing atau pakan alami ya, yang seperti tadi. Kalau kita beli dengan cacing, bisa kita ganti dengan telur. Kalau telur ayam kurang efektif, kita bisa tambah dengan udang ya. Untuk udang sendiri kita bisa beli sedikit saja, 10 gram atau 500 gram terserah kita. Intinya sedikit-sedikit kita latih dengan pelet ikan ya. Jangan sampai kita bangkrut untuk pengeluaran pakan ya teman-teman. Jadi untuk pelet usahakan cari protein yang tinggi ya, karena kalau proteinnya tinggi belut perkembangannya akan semakin baik ya,
kalau pertumbuhan semakin baik dan jangka atau waktu pemeliharaan belut juga semakin pendek dan segera kita bisa panen ya teman-teman. Untuk harga belut sendiri di sini masih sekitaran 55 sampai 60, bahkan bisa sampai 80.000 tergantung dari kita menjualnya atau ke konsumen ya. Yang penting kita usaha ya teman-teman. Jadi intinya begitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah pemberian pakannya harus rutin di sini kita bisa memberinya satu hari sekali, bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tergantung kondisi belut yang ada di kolam kita ya teman-teman. Kita yang tahu bagaimana kondisi belut yang ada di kolam kita. Jadi kalau kita beri makan setiap hari 1 kali, kalau tidak habis, jadi kita jeda 2 hari sekali. Nah, kalau 2 hari sekali masih ada sisa, berarti untuk pakannya kita kurangi sedikit, tapi tetap kita beri makan 2 hari sekali supaya belutnya tidak sampai kelaparan ya. Nah, untuk melatih supaya belut mau makan pelet ikan ya, yang pertama memang harus dilaparkan dulu ya belutnya atau dipuasakan gitu, supaya ganas makan belut, makan pemberian pakan yang kita beri ya, seperti campuran dari pelet ikan dan udang atau dengan telur, dan bisa cacing juga, karena cacing cukup mudah kita cari kalau kita bisa mencarinya. Nah, untuk masa panen dari belut itu sendiri kita relatif juga bisa 3 bulan sampai 6 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun, tergantung dari pola pemberian pakan dan media yang kita pakai. Lebih baik memang kita pakai media yang lumpur ya teman-teman. Kita tidak usah tidak banyak repot untuk memberi makan, kita bisa kerja lainnya. Untuk pemberian pakannya itu syukur-syukur juga bisa ya, karena di kolam lumpur sudah tersedia pakan-pakan yang ada di pakan-pakan yang akan dimakan belut ya. Nah, jadi untuk kesiapan kolam sendiri yang menggunakan lumpur itu, yang pertama adalah tadi lumpur sawah yang bisa kita cari di sawah ya tentunya. Untuk penyiapannya, setelah wadahnya selesai tadi, lumpur kita tata setinggi 30-40 cm, bisa berbentuk bedengan atau merata, terserah kita ya dimana nanti baiknya. Nah, langkah selanjutnya kita aliri dengan air ya teman-teman. Kita tes 1-2 hari, kita tes, kita beri air. Setelah itu kita tusuk itu tanahnya atau lumpurnya dengan kayu, apakah masih mengeluarkan gelembung-gelembung busa ya. Kalau sudah aman tidak mengeluarkan gelembung-gelembung busa, bisa kita kuras airnya, kita isi lagi, terus kita kurasan. Kalau airnya sudah bening, baru lanjut kita masukkan bibit belut atau belut yang hasil pancingan ya, supaya belutnya tetap sehat. Kalau belut sehat pasti makannya akan banyak dan cepat besar. Nah, cukup sekian ya teman-teman untuk sharing tentang belut kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.